sekali yang request untuk membahas tasrif. Nah, ini saya pengen ngasih tips ya, rumus tasrif dasar untuk pemula. Tapi sebelum itu, dalam pembahasan tasrif yang perlu kita pahami adalah ini dulu teman-teman, yaitu kan kita membahas kalau tasrif itu kan kaitannya dengan kalimat fi'il, sehingga kita harus mengetahui ini dulu teman-teman. Dari fi'il itu ya, sebelum kita tahu tasrifan, kita harus mengetahui ini dulu. Dalam fi'il itu minimal huruf yang bisa dikatakan fi'il itu adalah 3 huruf teman-teman. 3 huruf. Ini fi'il dasar ya, sebelum kena tasrifan. Jadi dasar daripada fi'il itu ada 3 huruf. Untuk huruf pertama itu namanya fa fi'il. Ini ingat-ingat ya. Huruf pertama namanya fa fi'il, huruf kedua itu artinya namanya ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Nah, jadi fi'ilnya apapun nanti, misalnya di sini nasoro, maka huruf pertama itu namanya fa fi'il. Huruf kedua shod itu adalah ain fi'il, huruf ketiga itu ro itu artinya namanya lam fi'il. Itu hanya istilah teman-teman supaya memudahkan kita nanti ketika ada kaidah-kaidah pasti yang disebutkan adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ini pasti teman-teman. Jadi fi'il itu untuk dasarnya itu pasti 3 huruf. Nah, untuk tasrif sendiri sebenarnya teori tasrif itu sedikit teman-teman. Teori tasrif itu sedikit, hanya saja tasrif itu bersentuhan dengan hafalan teman-teman. Jadi jika dibandingkan antara teori nahwu dan teori tasrif, sebenarnya teori tasrif ini lebih sedikit, cuman dia bersentuhan dengan hafalan. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang para pemula itu males untuk menghafal, sehingga mereka nggak ngerti. Ibaratnya begini teman-teman, ini wazan-wazan begini ini ya, ini ibaratnya adalah rumus atau kata kunci. Jadi kalau kita itu tidak paham rumus atau tidak paham kata kunci dan kita ingin mengikuti misalnya olimpiade atau lomba semacamnya tanpa mengetahui kita kode-kodenya, ya kita nggak akan bisa gitu loh. Jadi memang harus menghafal. Adapun cara menghafal nanti coba kita bahas di lain waktu saja ya. Ya, ini kita mulai fokus untuk membahas masalah tasrif. Yang perlu dipahami setelah kita paham tentang fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, maka di sini ada istilah fi'il sulasi. Fi'il sulasi ini artinya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fi'il sulasi, fi'il artinya fi'il, sulasi ini 3. Berarti artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf teman-teman. Nah, fi'il dari yang terdiri dari 3 huruf ini terpecah lagi menjadi 2 sebenarnya. Pertama, itu ada yang fi'il sulasi mujarrad. Yang kedua ada fi'il sulasi mazid. Tapi fokus kita untuk pemula itu adalah yang perlu kita pahami fi'il sulasi mujarrad terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya fi'il sulasi mujarrad itu? Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan sepi dari tambahan atau tanpa tambahan. Artinya fi'il itu benar-benar murni 3 huruf. Jadi cuman hanya ada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ini namanya sulasi mujarrad. Beda halnya dengan fi'il sulasi tapi mazid. Fi'il sulasi mazid ini fi'il yang terdiri dari 3 huruf tapi ada tambahan. Untuk komponen fi'il sulasi mazid ini sama, 3 huruf, cuman ada tambahannya. Ada yang tambahannya cuman 1, ada yang tambahannya 2, ada yang tambahannya 3. Artinya 3 huruf, ada yang tambahannya 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. Ini tidak kita bahas di sini teman-teman, tapi fokus kita adalah fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari benar-benar murni 3 huruf. Nah, fi'il sulasi mujarrad sendiri ini memiliki 3 wazan. Wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini gampang. Ini wazan fi'il teman-teman. Jadi fi'il atau kata kerja harkatnya itu tidak terlepas dari 3 wazan ini. Ada yang ketiga-tiganya fathah, fa'ala. Ada yang ain fi'ilnya kasroh. Nah, ini yang tengah ini kasroh, ain fi'il namanya, fa'ila. Ada yang ain fi'ilnya harkat domah, fa'ula. Nah, jadi semua kata kerja dalam bahasa Arab ini tidak lepas dari 3 harkat ini teman-teman. 3 wazan ini, 3 wazan ini. Ada yang sama-sama fathah semua, ada yang kasroh 1, ada yang domah 1.
Nah, ini diperhatikan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini fi'il madinya saja. Misalnya untuk yang fa'ala, contohnya di sini saya sudah tulis nasoro. Memang dalam hurufnya nun, shod, ro ini beda dengan fa'ala, tapi harkatnya sama. Sehingga nasoro ini kalau kita mau tasrif mengikuti wazan fa'ala, ini kode atau rumusnya. Untuk yang fa'ila, contohnya di sini sudah saya kasih A5. Dalam huruf memang beda, tapi tetap ain fi'il ini, huruf ain ini namanya fa fi'il, lamnya ini ain fi'il, mimnya adalah lam fi'il dalam istilah yang kita bahas tadi. Nah, karena ain fi'il dalam di wazan fa'ila ini kasroh, maka A5 juga kasroh. Nah, karena A5 ini kasroh, maka dia ketika mau ditasrif mengikuti wazan fa'ila. Begitu juga yang fa'ula. Nah, karena dalam fi'il itu tidak berhenti dalam fi'il madi, maka di sini ada tambahan lagi teman-teman. Ini sebenarnya nggak banyak cabang-cabang begini ini sebenarnya sedikit. Kalau di sini dalam fi'il sulasi mujarrad, fi'il mudoreknya ini kan fi'il madi. Jadi fi'il madi untuk yang 3 huruf ini tidak lepas dari harkat-harkat ini teman-teman. Ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kan gampang kan ini kan, untuk memahami harkat fi'il madi itu tidak terlepas dari 3 wazan ini. Lalu karena fi'il itu tidak berhenti di fi'il madi, tentu harus ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Untuk fa'ala sendiri, fi'il mudhari'nya itu ada 3. Ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ala yaf'ilu. Hanya beda di ain fi'il. Ada yang dhamma, fathah, kasroh. Nah, untuk yang fa'ala yaf'ulu, contohnya di sini nasoro yansuru. Nasoro yansuru, fi'il amarnya unsur. Ini saya tulis dari fi'il madi, mudhari' dan amar dulu karena kita fokus di pembahasan fi'il tanpa harus menyertakan masdar, mim dan yang lain-lain. Jadi di sini fokusnya adalah fi'il. Pertama fi'il madi yang sudah dikerjakan, yansuru sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, unsur adalah fi'il perintah ya, atau fi'il amar, kata perintah atau ya perintah untuk mengerjakan. Nah, di sini fa'ala yaf'ulu contohnya nasoro yansuru unsur. Terus fa'ala ada yang juga yang wazan fi'il amarnya fi'il mudhari'nya yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Apa contohnya? Fataha yaftahu, iftah. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fataha dan nasoro fi'il madinya sama-sama harkat fathah semua, namun dalam fi'il mudhari'nya berbeda. Fataha yaftahu, ada nasoro yansuru. Ini juga beda cara tasrifnya. Bisa kita perhatikan dalam fi'il amarnya saja beda. Untuk nasoro yansuru dia menggunakan unsur atau uf'ul. Untuk fataha yaftahu dia menggunakan iftah atau if'al. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita hafal sebenarnya teman-teman. Jadi tasrif itu sebenarnya tidak susah, dia hanya butuh hafalan, begitu saja. Sebenarnya sama, gampang sekali sebenarnya. Terus yang fa'ala yaf'ilu, wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu, contohnya doroba, yadribu, idrib. Nah, ini fi'il matinya sama semua, nasoro, fataha, doroba. Ini semuanya fathah, tapi dalam fi'il mudhari' dan fi'il amarnya beda. Nah, inilah yang perlu kita hafal dan kita paham kata-kata kuncinya. Lalu bagaimana cara menentukan bahwa ada kalimat fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala? Bagaimana cara menentukan fi'il mudhari'nya? Apakah ikut yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu? Sementara ini, bagi teman-teman ketika belum memahami atau belum belajar kaidah i'rab secara menyeluruh atau kaidah tasrif secara menyeluruh, maka bisa menggunakan alternatif kamus. Biasanya kamus itu menyertakan fi'il madi sekaligus fi'il mudhari'nya. Misalnya doroba. Kita sudah ngerti doroba ini ikut wazan fa'ala yang memiliki fi'il mudhari' 3, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Lalu kita bingung apakah doroba ini yadrubu atau yadrobu atau yadribu. Maka cobalah untuk mengecek kamus terlebih dahulu. Ini untuk pemula ya teman-teman. Doroba
biasanya kamus itu menyertakan dengan fi'il mudhoreknya. Jadi kalau kalian itu mencari di kamus doroba, maka biasanya langsung doroba yadribu, lalu artinya. Nah itu. Ini untuk wazan pertama, dia memiliki 3 fi'il mudhore. Kemudian wazan kedua, wazan fa'ila. Nah ini ya, ain fi'ilnya berharkat kasroh, dia memiliki 2 fi'il mudhore. Ada yang fa'ila yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'ilu. Nah, apa contoh dari fa'ila yaf'alu? Contohnya adalah alima ya'lamu i'lam. Alima, ain fi'ilnya harkat kasroh, sama seperti wazannya. Alima fi'il mudhoreknya ya'lamu, sama seperti fi'il mudhoreknya ain fi'ilnya fathah. Alima ya'lamu. Fi'il amarnya i'lam. Nah ini nanti kapan-kapan kita bahas nih fi'il amarnya itu kayak mana. Oke, kita bahas dari fi'il madhi dan fi'il mudhore terlebih dahulu. Terus ada yang fa'ila yaf'ilu. Contohnya apa? Hasiba yahsibu, ihsib. Hasiba ini sama dengan fa'ila, yahsibu sama dengan yaf'ilu dari segi harkat. Untuk hurufnya memang beda, tapi tetap namanya sama. Haknya ini namanya fa fi'il, sinnya ain fi'il, baknya adalah lam fi'il sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Untuk wazan terakhir yaitu fa'ula, ini hanya memiliki 1 fi'il mudhore. Apa contohnya? Hasuna yahsunu uhsun. Nah, hasuna yahsunu uhsun. Memang di fi'il mudhari sendiri sebenarnya dari ke-6 ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebenarnya hanya terkumpul untuk fi'il mudhari sendiri tanpa melihat dari fi'il madinya. Itu hanya terkumpul menjadi yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, karena ada yang sama teman-teman. Contohnya untuk fa'ala fi'il mudhari yaf'ulu, ini yaf'ulu sama seperti yaf'ulu di fi'il mudhari fa'ula kan, sebenarnya sama. Jadi ketika kita misalnya hafal untuk fa'ala yaf'ulu ini bisa sebenarnya sama juga dengan seperti ini, dengan yang wazan ini. Jadi sebenarnya ketika kita itu kelihatannya klasifikasinya banyak, tapi sebenarnya itu banyak yang sama. Contoh lagi misalnya uhsun ini sama juga dengan unsur, harkatnya sama. Misalnya lagi i'lam, ini juga sama dengan iftah, harkatnya sama kan, iftah, i'lam, hanya beda huruf. Makanya sebenarnya ketika kita itu hafal dari satu rumus atau satu wazan di dalam tasrifan, itu sebenarnya kita sudah ada juga yang dihafal dari wazan lain tanpa kita sadari, begitu teman-teman. Dan jadi ini untuk shorof dasar yang perlu kita pahami betul ini teman-teman. Fi'il sulasi mujarrad atau fi'il yang terdiri murni 3 huruf. Ini 3 huruf, maksudnya fi'il madinya 3 huruf. Nah untuk fi'il mazid besok lain kali akan kita bahas. Semoga manfaat.